Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Wa ba'du. Al-mujmalu wal mubayyanu. Al-mujmalu wal mubayyin wal mubayyan. Ya, ma ra'yuk? Kana aqra' daiman bil mubayyan. Ba'da tabyin. Sahih. تعريف لأن هناك من يقرأ المبين فأنا لم أفهم لماذا هذا الرجل هذا الأستاذ يقرأ المبين والذي أفهمه المبين يعني شيء غير مفصل غير مبين ثم جاء المبين فأصبح هذه الآية مبينة. فهمت؟ Al-mubayyan yang sudah jelas, mujmal yang belum jelas atau masih bercampur, ya, masih berserakan maknanya, ya, masih berkumpul antara ini dan itu, ya, masih mubham. Kemudian setelah datang penjelas, ya, penjelas dari dalil yang lain, maka sebuah ayat menjadi jelas. Karena contohnya jelas di sini. Contoh lafaz yang mubayyan. Tatabyin samaun. Langit jelas. Ya, mubayyan bukan mubayyin lagi. Lafaz yang belum jelas, al-qur'u wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihin. Dari situ Ustaz membacanya mubayyan bukan mubayyin. Seperti am khas kemarin kan, mutlak ya muqayyad. Jangan mutlak sama muqayyid, kurang pas. Sahih? Paham tuh? Dan mudhar zahir muawwal. Bukan muawwil, bukan zahir muawwil. Ayatnya ini tertakwili, nah ini jelas zahir misal. Baik. Ta'riful mujmal. Al-mujmalu lughatan al-mubhamu wal majmu'u. Al-mujmal secara bahasa. Utarjim ahyanan wa la utarjim ahyanan. Al-mubham yang belum jelas, wal majmu' yang terkumpulkan. Terkumpulkan maksudnya belum terpisah-pisah. Laki-laki perempuan masih campur gitu, ya. Lafaz qur'u antara tuhur, suci dan haid masih satu gabungan. Ya, seperti itu. Masih belum jelas yang mau dimaui bagaimana. Wastilahan, secara istilah, ma yutawaqqafu fahmu al-muradi minhu ala ghairihi imma fi ta'yinihi au bayani sifatihi au miqdarihi. Ya, mujmal secara istilah adalah ma yutawaqqafu, apa-apa yang berhenti, fahmul muradi minhu, ya, pemahaman tentang yang diinginkan darinya, ala ghairihi, atas selainnya. Ya, apa-apa yang berhenti, pemahaman yang diinginkan darinya atas selainnya, imma fi ta'inihi, ya, baik pada penentuannya, ya, ta'yin menentukan atau penunjukan. Ta'yin belum jelas gitu. Penentuannya atau penunjukannya, au bayani sifatihi, atau penjelasan sifatnya, au miqdarihi, atau ukurannya. Nanti bil mithali yattadihul maqal, dengan permisalan jelas sebuah perkataan. Setelah ini biasa ta'rif selalu membingungkan, hanya dihafal. Tapi nanti kalau sudah diberi contoh enak. Contohnya ini, tadi kan apa-apa yang berhenti pemahaman yang diinginkan
atas selainnya di situ. Udah gitu enggak tawakuf, enggak bisa menentukan lagi dalam menentukannya, penjelasan sifatnya atau ukurannya. Contoh yang pertama, fi ta'yin. Mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yinihi. Mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yinihi. Misal apa-apa yang membutuhkan kepada selainnya dalam penentuannya atau penunjukannya. Pada penentuannya atau pada penunjukannya. Al-Baqarah ayat 228, lihat. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya, kalau kemarin kita membahasnya dari segi yang lain, pas pembahasan apa kemarin? Mutlak, muqayyad, am, khas. Ya, di sini am khas dan mukhassis al-mutallaqat. Di sini am butuh takhsis. Kemudian salah satu quru, waktu. Yang kita sekarang maksudkan di mujmal mubayyan adalah lafaz quru. Mufradnya adalah qur'un. Di mana qur'un kadang berarti tuhurun, kadang berarti haidun. Jadi perempuan yang tertalak, mereka menahan diri dari tidak menikah 3 haid atau 3 suci. Nah, ini masih mubham Qur'un di sini. Ini ayat mubhamnya mana? Yang masih mujmal mubham sama adalah Qur'unnya. Kita nggak tahu tuhur atau haid. Nah, dalam bahasa dua-duanya butuh mubayyin dari dalil yang lain. Ayatnya masih mujmal. Ya, kalau memang hanya mujmal seperti ini aja, nggak ada penjelasannya, ya sudah, boleh haid, boleh tuhur. Nah, fa innal qur'a, lihat. Tadi terjemahan ayatnya udah berulang-ulang ya. Wal mutallaqat, perempuan yang tertalak, yatarabbasna, menahan diri mereka bi anfusihinna, menahan diri mereka salah satu quru, 3 quru. Quru itu apa? Fa innal qur'a, maka sesungguhnya qur ini lafdzun mushtarakun, lafaz yang berserikat atau yang bercampur baina al-haidi wa tuhri, ya, lafaz yang bercampur antara haid dan suci. Fayahtaju, maka dia butuh fi ta'yini ahadihima, pada penentuan salah satunya, ila dalilin, kepada sebuah dalil. Nah, ini makanya khilaf ulama untuk masalah ini. Contoh yang kedua, bayan sifati, penjelasan sifat. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifatihi. Wa mithalu, dan permisalan, ma yahtaju, apa-apa yang membutuhkan, ila ghairihi, kepada selainnya, fi bayani sifatihi, pada penjelasan sifatnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala ini misalnya adalah wa aqimus sholata, tegakkan salat. Ya, tegakkan salat. Salat bagaimana? Salat secara bahasa doa, tapi yang Allah inginkan salat secara khusus. Yang bagaimana sifatnya? Tidak jelas, mubham lafaznya, mujmal, butuh mubayyin, butuh penjelas bagaimana sifat salat. Ya, makanya tadi takyinnya, lafaz ini antara ini atau enggak ini, atau mungkin 3 malah. Kalau enggak ini, butuh penjelas lain agar jelas ini maksudnya yang mana. Kalau enggak ya 3-3-nya atau 2-nya diamalkan. Mengamalkan yang mujmal kalau enggak ada penjelasnya. Ini juga sama salat. Kalau seandainya tidak ada dalil-dalil sallu kama ra'aitumuni usolli,
Ya, dibiarkan manusia bebas sholatnya ya secara mujmal lafadznya. Yang penting berdoa sudah sholat. Ya. Lihat, fa inna kaifiyata iqamatis sholati, fa inna kaifiyata, maka sesungguhnya kaifiyah, ya, bagaimananya, ya, kaifiyah adalah bagaimananya iqamatis sholati, menegakkan sholat, majhulatun, ya, tidak diketahui, majhul, tidak dikenal. Tahtaju ila bayanin, membutuhkan penjelasan. Penjelasan di mana? Di dalam hadis sallu, salatlah kalian kama raaitumuni usolli. Sebagaimana kalian melihat aku salat, itulah sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Contoh yang ketiga, miqdar, ukuran. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarihi. Wa mithal, dan permisalan, ma yahtaju, apa-apa yang membutuhkan ila ghairihi, kepada selainnya, fi bayani miqdarihi, pada penjelasan ukurannya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa atuz zakata, dan tunaikan zakat, dan bayarlah zakat. Zakat berapa ukurannya? Nisabnya berapa? Terus berapa ukuran zakatnya? Enggak ada penjelasan di Quran sama sekali. Fa inna miqdaraz zakati, maka sesungguhnya ukuran zakat, al-wajibati, yang wajib, majhulun, tidak dikenal di ayat ini maksudnya, ya. Tidak diketahui, yahtaju ila bayanin, dia membutuhkan bayan, penjelasan. Ya. Fa inna miqdaruz zakati, maka sesungguhnya ukuran zakat al-wajibati, yang wajib, majhulun, ya, terasing. Majhul maksudnya tidak dikenal, tidak diketahui. Yahtaju ila bayanin, membutuhkan penjelasan. Paham ya? Ini kalau ada soal wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, mana lafaz mujmalnya? Quru. Wa aqimus shalah, mana lafaz mujmalnya? Iqamatus shalah. Aqimus shalah, iqamatus shalahnya. Wa atuz zakata, mana yang majhul, mana yang mubham? Kaifiyat atau miqdar az-zakat, miqdar zakat. Tadi sifat iqamatus sholahnya, iqamatus sholahnya, sifat iqamatus sholahnya bagaimana? Ini lafaz qur'unya, al-qur'u, ta'yin qur', apakah tuhurun sama haid. Ta'riful mubayyan, al-mubayyanu lughatan, mubayyan itu yang sudah jelas, ya, sudah jelas, sudah dijelaskan. Secara bahasa, al-mudharu, yang tampak atau yang ditampakkan, wal muwaddahu, dan yang dijelaskan. Al-mudharu, yang ditampakkan, wal muwaddahu, dan yang dijelaskan. Wastilahan, secara istilah, ma yufhamul muradu minhu imma bi aslil wad'i ba'da tabyini. Ma yufhamul muradu minhu, apa-apa yang dipahami, apa-apa yang dipahami, al muradu minhu, yang diinginkan darinya, apa-apa yang dipahami dari yang diinginkan darinya. Apa-apa yang dipahami dari yang diinginkan darinya. Imma bi aslil wad'i, ya, baik dengan aslil wad'i, asal peletakan, pokok peletakan. Aslun ya asal, asal itu pokok, pondasi peletakan. Au ba'da tabyini, atau setelah penjelasan. Mithalu ma yufhamul muradu minhu bi aslil wad'i. Mithal, permisalan, ma yufhamul muradu minhu, apa-apa yang
dipahami dari yang diinginkan darinya bi aslil wad'i, dengan asal peletakan dia. Ini asalnya sudah jelas. Lafzu adalah lafaz apa? Samaun. Sudah jelas, semua orang tahu samaun. Jelas, enggak perlu penjelasan lagi. Itu yang di langit itu langit. Nah, itu yang di atas itu langit. Ardun, bumi yang kita injak. Enggak perlu penjelasan lagi. Apa itu ardun? Bumi, udah. Jelas. Fitrah kita jelas, ini yang kita injak namanya tanah, bumi. Jabalun, gunung juga, itu gunung. Adlun, keadilan. Zulmun, kezaliman. Sidqun, kejujuran. Fahadhil kalimatu, maka kalimat-kalimat ini wa nahbuha dan sejenisnya mafhumatun, dipahami bi aslil wad'i, dengan asal peletakan. Jadi asalnya sudah jelas, nggak perlu penjelasan lagi, ya, nggak perlu ba'da tabyin lagi. Wala tahtaju ila ghairiha, dan tidak perlu, tidak membutuhkan kepada selainnya, fi bayani ma'naha, kepada penjelasan maknanya. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nanti diingatkan ya bulan depan. Alhamdulillah, antum kelas antum sih selesai. Usul fikihnya selesai, Bang.